Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit trik dan tips di dalam memahami hukum-hukum berkaitan dengan ilmu nahwu. Diharapkan setelah antum semuanya atau kita semuanya melihat atau mendengarkan video ini, maka kita akan dengan mudah mempelajari atau memahami suatu hukum-hukum apabila kita membaca buku-buku bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Antum sudah pernah belajar ilmu nahwu? Kalau sudah, maka tips ini bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya. Tatkala kita sudah pernah belajar, oh hukumnya adalah ini, oh hukumnya adalah ini, maka cara membacanya seperti ini. Itu yang kita harapkan. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah apabila suatu isim, yaitu kata benda, bertemu dengan isim yang lain. Karena memang minimal sebuah kalimat itu tersusun dari dua kata. Barulah bisa dikatakan sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Dan apabila ada isim bertemu dengan isim, maka di sana ada 3 hukum bacaan yang berlaku. Yuk kenali ciri-cirinya agar kita lebih paham, agar kita lebih mudah di dalam memahami atau di dalam membaca kalimat-kalimat di dalam bahasa. Hukum yang pertama yaitu mubtada khobar. Yang mana bentuk daripada mubtada khobar ini adalah yang pertama yaitu ada isim, kemudian yang mana isim pertama atau mubtada dia adalah isim ma'rifah atau ciri-cirinya ada alif lam di sana. Kemudian isim yang kedua dia tidak ada alif lam atau yang kita kenal dengan nakirah. Maka apabila kita mendapatkan isim yang pertama alif lam, isim yang kedua tidak ada alif lam, bisa dipastikan hukum bacaan dari kalimat tersebut adalah mubtada khobar. Dan apabila mubtada khobar, maka isim yang ada alif lamnya tidak boleh ditanwinkan, sedangkan yang kedua harus ditanwinkan. Dan kemudian mereka pun harus dalam kondisi marfu, dan salah satu tanda marfu adalah dhammah. Seperti apa contohnya? Al-masjidu kabirun. Ketika kita tidak tahu harokat akhirnya, hanya kata al-masjidu, kemudian kabirun, ya, seandainya itu tidak ada harokatnya, maka kita bisa dengan pede mengucapkan al-masjidu kabirun. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua yaitu na'at man'ut, yang mana dalam kondisi ini ada 2 bentuk secara umum. Yang pertama, bentuk pertama adalah isim yang pertama dia ada alif lamnya, maka isim yang setelahnya ada alif lam. Kalau kita mendapatkan kalimat yang seperti ini, dipastikan bahwa dia adalah na'at man'ut. Dan harokat daripada na'at mengikuti man'utnya. Contoh, ar-rajulu al-karim. Ketika dia dalam kondisi majrur, maka kita katakan ar-rajuli al-karim. Ketika dalam kondisi mansub, maka dia dibaca ar-rajula al-karim. Kemudian bentuk yang kedua adalah apabila dia nakirah, maka isim yang kedua juga nakirah, ditanwinkan. Awal tanwin, maka yang di belakang pun juga tanwin. Maka contoh untuk bentuk yang kedua ini adalah syekhun alimun.
Atau kita baca syaikhin alimin. Syaikhan aliman. Kita lihat dia tanpa alif lam dan juga tanpa alif lam. Kemudian hukum yang ketiga yang disebut sebagai mudhafun ilaih. Yang mana bentuk daripada isim ini atau hukum ini adalah apabila isim yang pertama tanpa alif lam, kemudian isim yang kedua kok ada alif lam. Maka cara membacanya adalah isim yang pertama walaupun tidak ada alif lam maka tidak boleh ditanwinkan. Dia bisa berharokat dhammah atau dia bisa marfu, mansub dan juga majrur ya. Seperti nanti kita akan lihat kitabu bisa kitabi, bisa kitab. Tetapi isim yang kedua ada alif lamnya, maka yang dikenal dengan istilah mudhafun ilaih ini harus dalam kondisi majrur. Tidak mungkin dia dalam kondisi mansub ataupun marfu. Contohnya adalah kitabul muallimi. Kitabul muallimi. Boleh kita baca kitabul muallimi atau kitabil muallimi sesuai dengan kondisi daripada isim yang pertama. Nah, inilah 3 hukum apabila kita mendapatkan pada suatu kalimat bahasa Arab yang tersusun dari isim dan isim. Kita lihat terlebih dahulu gambaran dari isim-isim tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.